Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita setelah MIT, ya. Jadi mulai pekan ini kita masuk materi setelah ujian tengah semester yang lalu. Terkait dengan nilai ujian, ini sudah saya koreksi, tetapi ternyata kemarin saya serahkan di bagian akademik, oleh akademik mungkin dipikirnya saya sudah menginput. Nah, saya juga mikirnya bahwa akademik sudah menginput. Sehingga ternyata mungkin nilai untuk kelas ini belum masuk, saudara, di portal Anda. Ya, termasuk juga saudara, di kelas saya yang kemarin itu juga demikian, karena ada yang menanyakan. Jadi mohon maaf, nanti hari ini saya urus, mudah-mudahan bisa diinput di sistem sehingga Anda bisa lihat di portal Anda masing-masing. Baik, saudara, hari ini kita akan membahas mengenai bab 6, yaitu mengenai relevant cost ya for decision making, yaitu biaya relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, atau ada juga disebut dengan beberapa buku disebut dengan tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis, ya. Dan mohon juga saya sampaikan, saudara, bahwa kemarin dan hari ini sistem OPA itu masih bermasalah, ya, artinya dalam perbaikan, ya, under maintenance. Oleh karena itu hari ini ya Anda belum bisa menggunakan presensi secara OPA. Kemudian nanti materi akan saya share di portal sehingga bisa Anda unduh, ya. Baik, saudara, kita langsung mulai saja, saudara. Di dalam chapter 6 ini, ya, di dalam chapter 6, yaitu yang berhubungan dengan saudara, relevant cost for decision making, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa materi chapter 6 ini relatif banyak. Oleh karena itu, maka saya akan buat menjadi 2 pertemuan. Jadi di chapter 6 ini kita akan membahas sebanyak 2 tatap muka, yaitu pekan ini dan pekan depan. Ya, insya Allah dengan hari ini nanti kita selesaikan sampai dengan aplikasi biaya relevan terhadap pengambilan keputusan. Ada 5, tapi kita akan selesaikan 4. Sedangkan yang satunya akan kita selesaikan di pekan depan, ditambah dengan materi-materi yang lainnya. Oke, baik, saudara. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kuliah, ya, atau memulai bab baru, biasanya ada capaian pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran bab tersebut. Nah, di dalam bab 6 ini, setelah mempelajari bab 6, maka diharapkan Anda mampu untuk apa, saudara? Ada 5 hal yang diharapkan, yaitu pertama adalah menguraikan model pembuatan keputusan taktis. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana model aktivitas penggunaan sumber daya digunakan dalam perhitungan relevansi. Ketiga, menerapkan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Kemudian yang keempat, memilih bauran produk yang optimal jika menghadapi satu kendala sumber daya. Serta yang terakhir adalah menggunakan linear programming untuk mencari solusi optimal terhadap sebuah persoalan yang berhubungan dengan beberapa kendala sumber daya. Jadi ada kurang lebih 5 yang akan diharapkan bisa dicapai oleh Anda di dalam bab ini.
Ya, 1, 2, 3 pertama tadi ini akan kita bahas hari ini, sedangkan 4 dan 5 akan kita bahas pekan depan. Ya. Sebelum masuk ke dalam aplikasi di dalam relevant course, tidak ada salahnya kalau kita membahas terlebih dahulu istilah-istilah atau terminologi ya yang digunakan di dalam bab ini, sehingga Anda menjadi lebih paham, khususnya istilah-istilah yang berhubungan dengan biaya relevan. Ya. Kalau kita memahami, sebelum kita memahami biaya relevan itu sendiri, kata relevan itu mempunyai arti berhubungan atau berkaitan. Jadi kalau relevan, oh berarti terkait, berhubung, ya berhubungan. Nah, kalau relevan seperti itu saudara. Kalau kita menggunakan, kita sering mendengarkan orang menggunakan kata relevan di dalam kehidupan kita sehari atau di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, biaya relevan itu sendiri apa? Biaya relevan adalah biaya yang berhubungan atau diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Jadi biaya-biaya yang berhubungan ya di dalam nanti keputusan-keputusan yang akan diambil. Jadi hanya yang tidak berhubungan berarti tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, saudara. Oleh karena itu, suatu biaya dapat digolongkan sebagai biaya relevan harus memiliki kedua syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah merupakan biaya masa mendatang. Dan yang kedua adalah jumlahnya berbeda untuk dua alternatif atau lebih. Apa Pak maksudnya untuk dua syarat ini? Ya, maka di slide berikutnya kita akan elaborasi, kita akan membahas secara mendalam. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Biaya masa mendatang adalah biaya yang belum terjadi dan hanya akan terjadi di masa mendatang saat keputusan diambil. Artinya, kalau tadi saya sebutkan dari dari dua atau lebih alternatif, maka kalau misalkan salah satu alternatif itu dipilih, nah maka keputusan di dalam alternatif tadi pasti akan menimbulkan yang namanya biaya. Nah, biaya-biaya apa saja? Nah, inilah yang akan dikeluarkan untuk menjalankan keputusan tersebut. Pahami, saudara ya? Jadi, biaya yang belum terjadi, karena kita belum memutuskan ini, tapi akan terjadi kalau keputusan memilih suatu alternatif itu kita ambil. Nah, contohnya apa? Misalkan perusahaan ingin membuat tas berwarna coklat. Saat ini misalkan produksi perusahaan hanya tas berwarna hitam. Maka jika perusahaan ingin membuat tas warna merah, warna coklat, maka pada saat nanti perusahaan memutuskan memilih memproduksi tas warna coklat, maka perusahaan pasti akan mengeluarkan bahan baku yang berhubungan untuk pembuatan tas warna coklat tersebut. Nah, ini disebut dengan biaya masa mendatang. Biaya yang akan terjadi kalau alternatif keputusan itu dipilih. Ya. Kemudian, lawannya biaya masa depan apa? Biaya masa lalu. Atau dalam istilahnya disebut dengan sunk cost. Ya, contohnya adalah, mohon maaf ini typo, misal S-nya malah 2, tapi di depresiasinya ini S-nya hilang 1, saudara. Ya, mohon maaf. Misalnya adalah depresiasi. Depresiasi itu adalah biaya yang terjadi akibat alokasi aset tetap yang memberikan manfaat di periode tertentu. Nah, pada saat kita membeli aset tetap, kapan beli aset tetapnya? Dulu atau yang lalu. Ya, tidak ada hubungannya dengan alternatif yang akan kita pilih. Kan demikian, saudara. Jadi,
Contoh, depresiasi itu adalah biaya masa lalu, bukan biaya masa depan. Walaupun nanti kita akan mencatat sebagai biaya depresiasi, tetapi aset tetapnya adalah sudah terjadi di beberapa di waktu sebelumnya atau masa lalu. Nah, sehingga biaya depresiasi masuk kategori sebagai irrelevant cost atau biaya tidak relevan. Dan kalau kita bicara pengambilan keputusan yang berhubungan dengan biaya relevan, maka irrelevant cost ini harus kita coret dan tidak bisa diperhitungkan di dalam analisa pengambilan keputusan. Jadi ingat-ingat saudara ya. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apa saudara? Jumlah berbeda pada dua alternatif atau lebih alternatif. Maksudnya apa saudara? Kalau kita ingin melakukan pengambilan keputusan terhadap alternatif-alternatif yang ada, maka antara alternatif satu dengan alternatif yang lainnya, ada komponen-komponen biayanya harus kita identifikasi dan jumlahnya berbeda. Sebagai contoh, misalkan kita membeli bahan untuk memproduksi tas warna coklat tadi yang kita pilih, ya, yang kita putuskan. Kemudian saat ini perusahaan sedang memproduksi tas warna hitam misalkan. Kalau dalam contoh saya ini misalkan tas warna kuning, ya. Ternyata biaya bahan baku per unitnya untuk seluruh alternatif tadi sama. Tas coklat bahan bakunya 5.000 per unitnya. Tas kuning 5.000, tas merah 5.000. Tas hitam juga 5.000. Maka kalau nilai ini sama, ya, tidak boleh dianggap sebagai biaya relevan. Tetapi harus diperlakukan sebagai biaya irrelevan dan dalam analisa keputusan wajib dikeluarkan atau dicoret. Kalau sama nilainya. Tapi kalau berbeda, misalkan tas coklat bahan bakunya 6.000, tas hitam bahan bakunya harganya 5.000. Nah, kalau seperti ini baru ya berbeda. Antara alternatif satu dengan alternatif yang kedua, biayanya berbeda. Atau tidak sama, sehingga ini menjadi masuk ke dalam kategori biaya relevan. Nah, kesimpulannya, saudara, suatu biaya dapat diklasifikasikan atau dapat dikatakan sebagai biaya relevan, maka harus memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Sebagai biaya masa mendatang dan jumlahnya berbeda. Ingat, saya menulisnya adalah dengan kata dan. Bukan atau. Kalau atau boleh salah satu. Ya. Tapi saya mengatakan dan. Jadi pada saat Anda melakukan analisa, ya, analisa biaya, ini masuknya biaya relevan bukan? Nah, ini Anda harus tahu. Jumlahnya berbeda, biaya masa mendatang. Oke. Terpenuhi dua-duanya. Masuk ke dalam biaya relevan. Kalau tidak, kalau hanya salah satu, maka tidak dapat dikatakan sebagai biaya relevan. Atau saya tadi menyebutnya dengan nama irrelevant cost. Sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam analisa pembuatan keputusan. Nah, ini poinnya, saudara. Kalau dia terpenuhi salah satu saja, maka bukan biaya relevan. Tapi kalau dua-duanya terpenuhi, otomatis ini sebagai biaya relevan. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Mas Judi, Mbak Latifah, bisa dipahami terminologi dari biaya relevan? Dan yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Bisa. Oke, baik. Saya lanjut, saudara. Jadi, dua syarat
harus terpenuhi. Ya. Kemudian berikutnya adalah di dalam biaya relevan, ini adalah seringkali digunakan dalam pengambilan keputusan taktis. Dan umumnya siapa yang mengambil keputusan tersebut? Biasanya adalah manajer tingkat menengah atau madya. Ya. Sehingga kalau saya tuliskan di sini adalah keputusan taktis adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer tingkat menengah atau madya dan bersifat jangka pendek. Jadi hanya jangka pendek, saudara. Kalau misalkan jangka panjang, berarti biasanya adalah keputusan organisasi. Ya, dalam hal ini misalkan hubungannya dengan strategis, ya strategik atau strategis dari organisasi, maka itu bukan hak atau wewenangnya dari manajer tingkat menengah, tapi harus yang lebih tinggi, yaitu manajer tingkat atas atau top manager. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan operasional sehari-hari, ya gitu, saudara, ini biasanya diambil oleh oleh manajer level bawah, ya. Biasanya begitu di dalam organisasi. Sehingga kalau nanti kita bicara mengenai relevant cost, biasanya kita akan bicara mengenai keputusan taktis ini, saudara. Nah, sedangkan di dalam pengambilan keputusan nanti, ya, maka akan ada yang disebut dengan decision making. Ya, kalau kita tahu lah kalau dalam bahasa Indonesianya decision making adalah pengambilan keputusan. Nah, khusus untuk di dalam relevant cost ini, nanti ya yang pada kita yang akan kita ambil keputusannya apa, saudara? Yaitu pemilihan ya alternatif-alternatif yang ada, yang mana alternatif tersebut ya memberikan least cost ya dan most benefit. Artinya apa? Artinya pengorbanannya kecil tetapi manfaatnya besar. Nah, jadi berbagai macam alternatif nanti keputusan-keputusan yang akan kita ambil ini lebih kepada bagaimana perusahaan mengeluarkan pengorbanannya kecil tetapi manfaatnya itu besar. Paham ya, saudara ya? Jadi ini mengikuti hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi memang demikian. Pengennya adalah pengorbanannya kecil tapi memberikan manfaat yang besar. Ya, ini sama, saudara. Jadi kalau nanti kita bicara mengenai keputusan taktis ini, maka dalam memilih alternatif dari sekian banyak alternatif yang akan kita pilih, kita akan perhatikan adalah mana yang memberikan pengorbanan sedikit tetapi memberikan manfaat yang besar. Oke. Berikutnya adalah, saudara, setelah kita memahami apa yang disebut dengan keputusan taktis tadi, maka berikutnya adalah kita harus tahu langkah-langkah di dalam pembuatan keputusan taktis. Ada kurang lebih 6 atau 7, karena 6 dan 7 itu menurut saya adalah sama. Ya. Setelah kita hitung, kita perhitungkan datanya, kemudian langsung pengambilan keputusan. Jadi 6 atau 7 menurut saya sama saja, saudara. Jadi ada yang mengatakan 6 langkah, ada yang mengatakan 7 langkah. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama adalah di dalam pembuatan keputusan taktis atau pengambilan keputusan taktis ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan persoalan yang timbul. Ya, misalkan apa permasalahannya? Saat ini perusahaan produksinya banyak, tetapi gudangnya tidak mencukupi untuk menampung hasil produksi. Ini masalah. Kan begitu, saudara. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah tersebut, maka yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian dari persoalan yang sudah kita hadapi tadi, saudara, yang sudah kita identifikasi. Produksinya banyak, tapi gudangnya nggak cukup. Ini kan masalah, saudara. Kemudian kita gimana ya nih? Oh, alternatif. Bangun gedung baru.
menyewa gedung yang lebih besar. Misalkan demikian, saudara. Atau bisa saja, saudara, tidak memproduksi, tetapi kita membeli dari pihak luar. Kalau kita membeli dari pihak luar, mungkin Anda bertanya, loh kan nanti simpan juga Pak ke gudang kita. Loh kenapa nggak kita lakukan sistem dropship? Sekarang kan semarak, saudara. Beli dari supplier, tidak kirim ke kita, tapi langsung kita kirim kepada alamat si pembeli. Kan bisa, saudara, dilakukan. Nah, sehingga hal ini menjadi apa? Sehingga hal ini menjadi salah satu alternatif di dalam pengambilan keputusan taktis tersebut, saudara. Nah, kemudian dari berbagai macam alternatif tadi, kita harus memperhitungkan kelayakannya. Maksudnya apa, Pak, kelayakannya? Ya, artinya adalah bahwa secara kemampuan perusahaan bisa, dan ini bisa dilakukan, kan demikian, saudara. Nah, kalau tidak, ya berarti kita nggak mungkin tidak layak. Ya, oleh karena itu, jika ada alternatif-alternatif yang tidak layak, maka harus dicoret supaya tidak mengganggu ya alternatif-alternatif yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang visible. Nah, tadi misalkan ada 10 alternatif, ternyata 6 tidak visible. Tinggal 4. Nah, dari 4 ini baru kita identifikasi. Pengorbanan yang dikeluarkan perusahaannya berapa, kemudian pendapatan atau manfaat yang diperoleh perusahaan itu berapa. Nah, inilah yang disebut dengan langkah ketiga, mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang visible. Nah, dari setiap alternatif yang visible tadi, kalau saya contohkan 10 alternatif, 6 tidak visible, tinggal 4. Maka langkah keempat, masing-masing ya alternatif tadi, saudara, Anda kelompokkan mana masuk ke dalam biaya relevan atau tidak relevan. Ingat, kembali lagi ke dalam syaratnya. Apakah ini merupakan biaya masa mendatang? Dan yang kedua adalah jumlahnya berbeda. Paham ya, kita ya? Jadi yang keempat, 3 dan 4 ini setelah kita mengidentifikasi manfaat dan pengorbanannya untuk setiap alternatif yang visible, maka yang keempat adalah klasifikasi dari setiap alternatif visible tadi ke dalam relevan dan tidak relevan cost. Kemudian yang kelima, ya, mengumpulkan data tentang manfaat dan pengorbanan yang relevan serta terjadi pada rentan waktu yang sama. Kita kumpulkan datanya. Bisa data adalah data keuangan, yaitu yang disebut dengan data kuantitatif, atau bisa juga data kualitatif. Ya, misalkan kita ingin menyewa gedung, kita tanya berapa harganya. Nah, ini adalah data kuantitatif. Harganya 50 juta, Pak. Oh, kita mampu untuk mengeluarkan uang 50 juta. Tapi kita lihat dulu, saudara, bagaimana kualitas dari gedung tersebut. Jangan-jangan murah, tapi ternyata gudangnya ya kondisinya sudah tidak bisa memungkinkan, perlu renovasi yang besar-besaran. Nah, ini jelas. Informasi-informasi ini harus penting. Kemudian lingkungan sekitar, akses jalannya bagaimana? Mudah atau tidak untuk keluar masuk kendaraan dalam hal nanti mengangkut hasil produksi kita. Ini contoh. Jadi data-data tadi bisa saja data keuangan atau data kuantitatif atau bisa juga data kualitatif. Nah, yang terakhir 6 dan ke-7, setelah kita mengumpulkan data tadi, kita jumlahkan, kemudian kita hitung mana yang memberikan pengorbanan besar, memberikan manfaat besar, tapi pengorbanannya kecil. Nah, itu yang kita pilih. Nah, sebagai contoh tadi urutannya ada masalah, ya, perusahaan produksinya banyak, tapi gudangnya sedikit. Kecil, maksudnya kecil. Berarti tidak bisa menampung. Nah, berarti kita pilih alternatif. Ada 10 alternatif. Dari 10, 6 tidak visible, tinggal 4. 4, kemudian kita bandingkan satu sama lainnya dengan melihat adalah
komponen-komponen dari relevant cost. Nanti baru kita hitung mana yang memberikan manfaat besar tetapi pengorbanannya kecil. Demikian, saudara. Jadi tahapannya demikian. Ada 6 atau 7 langkah di dalam pembuatan keputusan taktis. Nah, ini saya contohkan, saudara. Model di dalam pembuatan keputusan taktis, ya. Ini misalkan, saya mengulangi tapi ini sambil dengan memberikan contoh. Misalkan saat ini perusahaan memproduksi produk sendiri, ya. Kemudian perusahaan mengidentifikasi supaya hasil produksinya ini semakin banyak, ya. Kemudian dan gudang dapat menampung atau menyimpan produk yang dihasilkan, maka perusahaan ternyata kendalanya adalah gudangnya tidak mencukupi, kapasitasnya tidak bisa sudah maksimal. Maka identifikasi persoalannya adalah perusahaan menginginkan adanya peningkatan kapasitas gudang. Kemudian yang kedua adalah identifikasi alternatif solusi persoalan, kemudian eliminasi alternatif yang tidak visible. Ada 5 ya alternatif-alternatif yang memungkinkan saudara dilakukan untuk mengatasi masalah di langkah pertama tadi, saudara. Yang pertama adalah membangun fasilitas baru. Itu yang ideal memang, saudara. Tapi permasalahannya adalah perusahaan punya uang tidak? Butuh berapa lama? Kan demikian, saudara. Di dalam membangun fasilitas baru tersebut. Kemudian yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar. Ini instan. Kita sewa untuk menampung barang yang kita hasilkan. Akan tetapi permasalahannya kan berapa harganya? Mahal atau murah? Terjangkau atau tidak? Kan demikian, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Ya, misalkan kalau kita ingin meningkatkan produksi kita, mesin-mesin kita sewa. Ya, supaya apa? Supaya produksinya juga sesuai dengan keinginan kita. Masalahnya lagi adalah apa, saudara? Kalau kita menyewa, berarti akan ada biaya sewa. Berapa besarnya? Nah, kan demikian, saudara. Kemudian yang keempat, menyewa gudang. Ya, kalau menyewa gudang, ya atau kita cari gudang yang relatif murah, tetapi kondisinya masih bagus. Kan bisa juga kita cari seperti itu, saudara. Atau yang kelima tadi, membeli komponen dari luar. Ya, dengan cara nanti kita kirim secara dropship aja, misalnya demikian, saudara. Nah, dari kelima alternatif tersebut, ternyata setelah kita identifikasi, yang pertama dan yang kedua ini tidak visible. Artinya tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan di dalam mengatasi masalah. Nah, sehingga sekarang kita tinggal mengerucut kepada 2, menyewa gudang dan membeli komponen dari luar. Nah, setelah itu, saudara, kita kumpulkan data-datanya. Ya, kita kumpulkan ya data-data yang berhubungan dengan cost and benefit dari setiap alternatif yang visible tersebut. Kemudian nanti kelompokkan ke dalam relevan dan irrelevan, kemudian kita eliminasi atau coret yang irrelevan. Ya. Nah, ini misalkan dari data yang kita kumpulkan, kalau kita menyewa gudang baru ya yang lebih besar, maka biasanya perusahaan mau nggak mau untuk mengisi gudang tersebut, perusahaan harus memproduksi. Nah, kalau memproduksi, maka pasti biaya variabel produksinya ini, cost produksi variabel ini akan ada. Ternyata setelah dihitung, jumlahnya adalah misalkan 345.000. Kemudian ada lagi biaya lain, yaitu biaya sewa gudang. Yaitu sebesar 135.000. Kemudian membeli komponen dari luar, harga belinya 460.000. Ya, kita nggak perlu menyewa fasilitas lainnya, tapi cukup dengan membeli. Kemudian berikutnya adalah kita jumlahkan semuanya ya dari yang relevan tadi. Ini contoh sederhana saja dulu, saudara ya, karena biasanya banyak pertimbangan-pertimbangannya, tapi di sini supaya lebih memudahkan saja. Ya, kita jumlahkan bahwa menyewa gudang itu jumlahnya 480, membeli komponen dari luar harganya 460.000.
Kalau kita lihat, kita cermati, sampai di tahap atau di langkah keempat ini sebenarnya kita sudah punya jawaban awal. Kalau ditanya Anda, misalkan Mas Yudi sebagai seorang manajer, Anda akan milih yang mana? Oh, yang jelas Pak, saya akan melakukan pengambilan keputusan untuk membeli komponen dari luar saja. Karena harganya lebih murah. Dibandingkan kalau kita memproduksi sendiri, Pak. Nah, kalau kita memproduksi sendiri, kita belum biaya sewanya, belum biaya produksinya. Kita nanti lebih banyak, Pak, biayanya. Nah, oke. Di langkah keempat ini, jawaban yang tadi saya sampaikan itu tidak salah, saudara. Dan relatif itu sesuai dengan kalau kita bicara mengenai manfaat besar dan cost-nya kecil. Tetapi, saya katakan tadi, di langkah kelima, selain data kuantitatif, kita juga harus mencari data kualitatifnya. Ya, data kualitatifnya. Misalkan apa? Misalnya adalah ya, kita perhatikan ya, walaupun di sini selisih biayanya hanya 20.000 ya, tetapi kita harus memperhatikan yang namanya faktor-faktor kualitatif. Kalau kita beli dari luar, kualitas barangnya sama nggak dengan kualitas barang yang kita buat? Ingat, saudara, kita tahu kualitas kita. Seperti Anda lah, Anda kalau ditanya, Anda misalkan memproduksi kue ulang tahun, misalkan kue tart ini, saudara. Ya, Anda bilang, ini harganya adalah 500.000, loh mahal sekali. Ya, karena kualitasnya terjamin. Bahannya adalah bahan kualitas 1. Rasanya rasanya luar biasa misalkan. Coklatnya juga adalah coklat yang bukan coklat yang abal-abal misalnya. Artinya coklat yang merek-merek biasa yang harganya sekilo itu cuma berapa misalnya. Tapi ini kualitas dan dimakan enak. Kan demikian, kita tahu kualitas kita. Anda bisa, tapi kalau kita beli dari luar, sama-sama kue tart, nanti kita jual lagi, tapi bagaimana rasanya? Kualitasnya bagaimana? Nah, ini saudara. Nah, kemudian di dalam hal ini kita akan mengidentifikasi faktor-faktor kualitatif. Ternyata sudah ada banyak. Selain kualitas pemasok, daya andal pemasok, stabilitas harga, serta hubungan tenaga kerja dan image masyarakat. Nah, bagaimana Pak? Kita lihat ternyata. Ternyata kualitas komponen secara signifikan lebih rendah dari kualitas kita. Aduh, ternyata harga murah, kualitasnya juga nggak bagus. Nah, ini jadi pertimbangan. Daya andal pemasok tidak dapat diandalkan. Pemasok menawarkan harga rendah, tapi ternyata pemasok tersebut kirimnya sering telat. Nah, ini kan jadi masalah, mengganggu juga nanti, saudara, proses distribusi kita. Belum lagi kalau hubungannya dengan tenaga kerja. Kalau kita beli dari luar, memang lebih murah, tetapi nantinya, saudara, karyawan kita banyak yang menganggur. Nah, kalau menganggur, biasanya perusahaan melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau terjadi seperti itu, image masyarakat kepada perusahaan kita nggak baik. Nah, kan kita harus mempertimbangkan itu, saudara. Nah, sehingga ya nanti kalau keputusan-keputusan ini sudah bisa diambil, maka sudah bisa diketahui datanya, maka barulah keputusan kita ambil. Mungkin Anda kalau saya tanya lagi dengan data yang sekarang ada, Zudi akan mengatakan, sebagai seorang manajer, Zudi akan mengatakan, kita tetap produksi saja, Pak. Ya, artinya kita tidak tidak membeli, tetapi kita tetap memproduksi sendiri, kita menyewa fasilitas fasilitas baru. Ya. Oke. Sebentar ya, saudara ya. Saya break dulu. Taruh, saudara. Oke, baik, saudara. Nah, sehingga ya kembali lagi, pasti yang akan kita pilih adalah tetap memproduksi, kan gitu, saudara. Yaitu saudara, memproduksi sendiri, karena kita akan tahu kualitas kita, ya, dan kita juga bisa menjaga stabilitas harga. Oke. Ya, saya lanjut ini.
Nah, keputusannya adalah ya melanjutkan pembuatan komponen secara internal dan untuk menampung semua hasil produksi kita, maka di sini kita putuskan untuk menyewa gudang. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi tahapannya begitu ya. Ada 6 langkah atau 7 di dalam membuat keputusan taktis. Oke, baik saudara. Kita akan masuk ke dalam aplikasi konsep cost relevant. Ya, tadi saya katakan di capaian pembelajaran kita untuk bab ini ada 5 tujuan pembelajaran, 3 akan kita bahas hari ini, sedangkan 2 akan kita bahas pekan depan. Nah, aplikasinya apa saja? Khususnya dalam hal pengambilan keputusan, kita akan berbicara mengenai make or buy, membuat atau membeli. Nah, yang kedua adalah keep or drop, tetap mempertahankan atau kita hapus. Nah, keep or drop ini sebenarnya sudah ada di beberapa di salah satu bab materi sebelumnya. Kita sudah coba memahami pengambilan keputusan untuk keep or drop itu kalau tidak salah yang hubungannya adalah dengan biaya variabel. Ya. Kemudian yang ketiga adalah special order. Kemudian yang keempat adalah sell or process order. Artinya apa? Jual sekarang atau proses lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya juga sudah pernah Anda pelajari di mata kuliah akuntansi biaya semester kemarin. Ya, pada saat Anda bicara atau membahas mengenai biaya bersama atau joint cost. Joint cost and joint product. Ini sudah belajar, saudara. Artinya, di Departemen 1 itu adalah memproduksi bahan baku, kemudian menghasilkan barang jadi yang dapat dipakai oleh Departemen 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akan tetapi barang jadi Departemen 1 ini pun bisa kita jual. Ini biasanya yang sering terjadi adalah di perusahaan-perusahaan mebel. Mebel kerangkanya sudah jadi tapi belum belum dipelitur, belum diperhalus, itu bisa langsung dijual. Ya. Itu biasanya sering kali terjadi seperti itu. Dan yang kelima adalah product mix atau bauran produk. Nah, untuk 1, 2, 3, dan 4 akan kita bahas sekarang. Ya, sedangkan yang kelima product mix akan kita bahas pekan depan. Kita mulai dari yang pertama adalah make or buy decision, ya. Dan ingat saudara, di sini saya tuliskan perlu Anda pahami bahwa semua aplikasi di dalam konsep cost relevant ini ya sifatnya adalah short term atau jangka pendek. Baik, kita lihat satu persatu. Make or buy, membuat atau membeli. Yang dimaksud dengan make or buy decision ini adalah keputusan yang berhubungan dengan membeli dari pihak luar atau membuat sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berdasarkan contoh slide setelah ini, asumsi yang digunakan adalah saat ini perusahaan sudah membuat. Kemudian ada alternatif baru, yaitu membeli untuk memenuhi kebutuhannya perusahaan. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, maka kita akan mencoba melihat atau bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan 3 kondisi yang mungkin terjadi dalam hal kasus membeli dari pihak luar atau kita produksi sendiri, saudara. Apa saja 3 kondisinya? Yang pertama adalah karena saat ini kita memproduksi, maka peralatan yang kita pakai, yang selama ini kita gunakan, ya, dibiarkan menganggur kalau misalnya perusahaan membeli. Dibiarkan menganggur dan perusahaan belum membeli bahan baku. Artinya memang ada bahan bakunya nggak ada, jadi kita nggak akan menggunakan peralatan tersebut. Paham, saudara? Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, peralatan yang semula digunakan untuk membuat sendiri dibiarkan menganggur dan perusahaan sudah terlanjur membeli bahan baku. Ya, sudah membeli bahan baku.
Artinya ada bahan baku tapi mesin belum dipakai atau peralatannya belum dipakai, saudara. Karena apa, saudara? Ya karena tadi ada alternatif, ada pertimbangan untuk membeli dari pihak luar. Atau yang ketiga, alternatif atau kondisi yang ketiga adalah peralatan yang semula digunakan untuk membuat sendiri dimanfaatkan dengan cara disewakan. Karena kita saudara, alat-alat kita ini daripada menganggur, lebih baik kita sewakan saja kepada pihak lain. Kalau kita memutuskan untuk membeli dari pihak luar, kan demikian, saudara. Jadi ada 3 kondisi. Kita lihat masing-masing kondisi, ya, bagaimana cara dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama adalah ilustrasi 1A, nanti saya bagi 1A, 1B, dan 1C, tapi datanya di 1B, saudara. Ya. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan pembuatan suku cadang komputer pada PT Makmur. PT Makmur Jaya maksud saya. Ya. Kalau kita hitung per unit, sewa peralatan itu 1.200.000, depresiasi peralatan 200, bahan baku 1.000, tenaga kerja langsung 2.000, overhead variabel 800, dan overhead tetap 3.000. Sehingga kalau dikalikan dengan kapasitas normal perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk memproduksi dalam satu periode adalah 10.000 unit, maka tinggal kalikan aja 10.000. Sehingga total biaya produksinya adalah 82 juta untuk 10.000 unit. Sedangkan kalau ditanya per unitnya hanyalah 8.200. Baik, sampai sini, saudara. Nah, dengan kondisi saat ini adalah perusahaan memproduksi sendiri, kemudian ada tawaran dari pihak luar, maka ada informasi tambahannya, saudara. Informasi tambahannya adalah bahwa semua peralatan yang dimiliki perusahaan itu atau yang dipakai oleh perusahaan itu bukan milik perusahaan itu sendiri. Sebagian besar sewa. Sebagian kecilnya lagi adalah milik sendiri. Kan begitu, saudara. Akan tetapi dalam perjanjian sewa-menyewa peralatan tadi, disebutkan bahwa perusahaan hanya akan membayar kalau mesin tersebut dipakai. Kalau nggak dipakai, ya nggak bayar. Dan perusahaan juga sewaktu-waktu dapat mengembalikan. Nah, ini informasinya. Yang kedua adalah kalau perusahaan yang tadi saya katakan sebagian kecil memiliki peralatannya sendiri, maka pasti ada biaya depresiasi. Dan juga kalau ini dibiarkan menganggur karena perusahaan memutuskan misalkan membeli, maka ya biaya-biaya yang tetap akan dikeluarkan. Ya, tidak, saudara. Contoh depresiasi lah. Kita punya mesin mau dipakai atau nggak dipakai, depresiasi tetap harus dihitung, kan demikian, saudara. Kemudian ada tawaran dari pihak lain atau pihak luar membeli komponen dengan harga 4.750 per unit. Maka kita hitung, saudara, cara untuk pengambilan keputusan tersebut. Tapi sebelum kita ambil keputusan, kita identifikasi biaya relevannya. Biaya apa saja yang masuk ke dalam komponen relevan dari sekian banyak biaya dalam memproduksi komponen suku cadang ini. Ada sewa peralatan, depresiasi peralatan, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Dari hasil identifikasi dapat disebutkan bahwa kalau perusahaan memilih alternatif tetap memproduksi sendiri, maka sewa peralatan akan ada. Biaya sewa akan kita keluarkan. Sedangkan kalau perusahaan membeli dari pihak luar, maka kita tidak perlu menyewa peralatan. Sewa akan terjadi kalau alternatif menggunakan alternatif memproduksi itu ada atau kita pilih. Sewa peralatan tidak akan terjadi ya kalau kita mengambil keputusan saudara? Membeli dari pihak luar. Sehingga syarat biaya relevan dua-duanya terpenuhi. Sewa peralatan biaya masa mendatang akan kita keluarkan kalau suatu alternatif dipilih. Jumlahnya dari berbagai macam alternatif beda. Kalau produksi, maka kita akan mengeluarkan sewa. Kalau tidak produksi, kita nggak mengeluarkan sewa.
ada yang satu alternatif A, bayar biaya sewa, alternatif lainnya adalah nol atau tidak mengeluarkan biaya sewa. Sehingga kalau dibandingkan, ini nilainya berbeda. Begitu cara. Termasuk juga bahan baku, tenaga kerja, BOP variabel. Karena BOP variabel ini berhubungan dengan yang diproduksi. Kalau kita produksi, kita akan mengeluarkan BOP variabel. Tapi kalau kita membeli, kita nggak perlu mengeluarkan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP variabel. Kan sudah berbeda, saudara. Dan akan terjadi pada saat alternatif tersebut kita pilih. Kemudian harga beli jelas. Ini adalah keputusan dari alternatif yang kita pilih, misalkan yaitu membeli dari pihak luar, pasti akan kita keluarkan. Sedangkan kalau kita mau produksi, kita nggak perlu mengeluarkan harga beli. Ini cara menganalisa atau mengidentifikasi biaya relevan. Ya. Sedangkan biaya depresiasi adalah biaya yang terjadi di masa lalu, bukan masa mendatang. Karena dari aktiva tetap yang kita sudah miliki sebelumnya, tanpa memilih alternatif-alternatif yang ada. Berarti tidak masuk ke dalam kategori biaya relevan. Begitu juga BOP tetap. Contoh apa BOP tetap? Misalkan tadi depresiasi. Mau dipakai alatnya untuk produksi atau tidak dipakai karena kita membeli dari pihak luar, maka peralatan tadi nilai depresiasinya akan ada, kita bebankan. Sehingga kalau dilihat sama-sama nilainya. Nah, berarti apa, saudara? Tidak memenuhi kriteria, jumlahnya tidak berbeda. Ya, atau jumlahnya berbeda atau tidak sama. Ya. Gitu ya, saudara ya. BOP tetap jumlahnya tidak berbeda. Ya. Atau tidak berbeda lah istilahnya, saudara. Ya, tidak berbeda, betul ya, saudara ya. Artinya dia sama. Nah, sehingga depresiasi dan BOP tetap harus kita drop. Sehingga di dalam keputusan kita, setelah kita mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan tadi, maka kita pada saat membuat, kita hanya mengeluarkan, kita hanya mengeluarkan biaya sewa peralatan, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel saja. Totalnya 50 juta. Sedangkan kalau kita membeli, ya harga belinya adalah 47.500.000. Ini kita sudah mengabaikan keputusan informasi kualitatif. Kita asumsikan suppliernya adalah handal, kualitasnya terjaga. Misalnya demikian, saudara. Maka kalau demikian, bagaimana, saudara? Mau nggak mau kita akan memilih alternatif membeli. Karena apa? Karena kita dapat melakukan penghematan biaya sebesar 2.500.000. Kalau Anda jumlahkan ya antara alternatif membuat sendiri itu kita mengeluarkan uang 50 juta, tapi kalau kita membeli kita hanya mengeluarkan 4.500.000, sehingga selain mendapatkan harga murah, kita juga dapat berhemat dari biaya yang kita keluarkan kalau kita produksi sendiri. Nah, ini keputusannya. Kalau kita memang datanya adalah seperti yang tampak di dalam layar ini, saudara. Kemudian yang 1B, ya, ilustrasi 1B, berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan pembuatan suku cadang komputer pada PT Makmur Jaya, sama sebenarnya dengan 1A. Ya, akan tetapi kondisinya saya tambahkan, saat ini perusahaan sudah terlanjur membeli bahan baku untuk membuat komponen sebanyak 6.000. Berarti, saudara, kalau dari kita butuh 10.000, kita sudah punya 6.000. Ya, masih kurang 4.000. Yang senilai 6.000 unit ini senilai 6 juta. Dan bahan baku ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Mau nggak mau memang harus dipakai di dalam produksi komponen komputer tadi, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, perusahaan menerima tawaran sama ya dari luar, yaitu senilai 4.750 per unit. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisanya?
karena sekarang kita sudah membeli, ya kita sudah membeli sudah membeli bahan baku, kita tinggal menghitung atau memperhitungkan adalah yang akan kita keluarkan. Yang akan kita keluarkan apa? Yaitu kita pasti akan mengeluarkan sewa peralatan, kita akan beli lagi bahan baku kekurangannya, yaitu 4.000 unit saja. Kemudian kita akan membayar tenaga kerja kita sama dengan nilai 10.000 unit tadi, dan overhead variabelnya ya sebesar 8.000. Sebesar 8 juta. Sehingga kalau kita lihat saat ini, karena kita sudah punya bahan baku yang sudah kita beli, kita tinggal memutuskan untuk apa? Produksi. Karena ternyata biaya yang kita keluarkan lebih kecil daripada kalau kita beli dari luar. Kan demikian, saudara. Kenapa, Pak? Kok bisa, Pak? Iya, karena kondisinya adalah kita sudah punya bahan baku. Ya, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kita hanya tinggal mengeluarkan saja 44 juta. Ya, maka di sini daripada kita membeli dari luar 47.500.000, mendingan kita produksi sini, kita hanya menambah 44 juta. Ya, kalau kita beli, kita nambah 47.500, tapi bahan baku kita nganggur, nggak bisa kita pakai untuk apa-apa. Sayang, kan demikian, saudara. Sehingga di sini keputusannya apa? Ya pastinya kita akan membuat keputusan adalah membuat sendiri komponen tersebut. Karena di sini kita ada penghematan sebesar 3.500.000. Kemudian ilustrasi yang terakhir atau kondisi yang terakhir dari 3 kondisi, ya kita akan gunakan ilustrasi 1B tadi. Datanya 1B dan 1A sebenarnya sama, saudara. Cuma 1B kondisinya adalah bahan bakunya sudah ada, ya. Kemudian kita hanya tinggal membeli kekurangannya saja. Nah, kemudian ternyata apabila fasilitas produksi yang kita punya selain yang peralatan yang kita sewa karena menganggur, kemudian disewakan. Kalau kita beli kan menganggur, saudara. Tapi kalau menganggur kita sewakan. Kemudian kita akan mendapatkan biaya sewa 3.750.000 per tahun. Nah, bagaimanakah alternatifnya? Nah, ada 2 kemungkinan nih, saudara. Kalau misalnya kita beli dari luar, aset tadi tidak dipakai. Kita sewakan dapat uang. Tapi kalau tetap memilih alternatif yang pertama, yaitu memproduksi sendiri, maka aset tetap tersebut tidak menganggur, dan kita tidak bisa menyewakan. Nah, kalau kita tidak bisa menyewakan, maka kita tidak bisa mendapatkan pendapatan sewa dari alat tersebut, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau dalam istilah akuntansinya adalah opportunity cost. Sama seperti Anda lah, kalau Anda mengatakan, Pak, saya punya motor, Pak. Kemudian motor saya ini daripada nganggur, saya sewakan ke orang aja ya, Pak, ya. Nah, silakan. Tapi, Pak, kalau saya lagi pakai, saya butuh, saya mau pakai, ini nggak bisa saya sewakan. Nah, itu berarti Anda kehilangan yang namanya biaya kesempatan. Dalam akuntansi yang tadi disebut dengan opportunity cost. Nah, sehingga bagaimana cara kita menganalisanya? Karena kita sudah punya bahan baku 6.000, ya 6.000 unit, kita cukup membeli yang 4.000 saja, saudara. Atau 4 juta totalnya. Kemudian penyewa peralatan 12 juta, tenaga kerja 20.000, overhead 8 juta, dan ada pendapatan sewa yang masuk ke dalam komponen atau dalam perhitungan alternatif membuat sendiri. Loh, kok masuk, Pak? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau Anda buat sendiri, maka mesin tersebut tidak menganggur. Anda gunakan dan tidak menganggur, maka nggak bisa Anda sewakan ke pihak luar. Sehingga Anda tidak mendapatkan pendapatan. Artinya apa? Anda kehilangan yang namanya opportunity cost. Nah, opportunity cost diperhitungkan, saudara. Sedangkan kalau misalkan Anda membeli dari luar, selain Anda nanti dapat pendapatan sewa, Anda hanya mengeluarkan uang 47.500. Sehingga kalau dibandingkan, ada penghematan ya sebesar 250. Demikian, saudara. Ini yang disebut dengan keputusan
membuat sendiri, atau membeli. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Dari ketiga kondisi yang saya contohkan di dalam keputusan make or buy. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Halo? Judi, Belum. Laki? Belum? Mbak Erlinda belum ya? Oke, baik. Oke, baik. Ya. Sekarang kita lanjut ke dalam model atau aplikasi biaya relevan, yaitu untuk keputusan keep or drop. Mempertahankan atau kita hapus. Kita lihat contoh yang pertama, ya, yang terkait dengan keep or drop, tetapi sebelumnya kita pahami dulu apa maksud dari keep or drop decision ini. Keep or drop decision adalah keputusan untuk mempertahankan pembuatan produk atau menghentikan pembuatan dan penjualan sebuah produk. Ini sudah kita bahas di materi sebelum Meet. Ya, ada contoh itu. Ada satu contoh kalau saya ingat betul, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, kita akan membandingkan kalau nggak salah contoh yang itu adalah terkait dengan divisi meja makan dengan meja tamu. Ya, coba diingat-ingat lagi di video saya. Ya. Nanti Anda bisa lihat. Sebenarnya sama, saudara. Cuma bedanya adalah dulu kita membahas mengenai biaya variabel, kalau ini kita biaya relevan. Kemudian, saudara, dalam pembuatan keputusan, perusahaan akan membandingkan masing-masing laba dari masing-masing alternatif. Dan dipilih mana laba yang masih memberikan yang terbesar. Kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan memproduksi produk A, B, dan C. Masing-masing produk memiliki nilai penjualan dan biaya variabel sehingga memiliki informasi margin kontribusi untuk masing-masing produk. Kemudian biaya tetap langsung terdiri dari gaji, advertensi, dan depresiasi. Ya. Sehingga laba segmen untuk masing-masing produk adalah A 150.000, produk B 230.000, dan produk C mengalami minus atau rugi 45.000. Sehingga secara keseluruhan laba segmen perusahaan dari ketiga produk tersebut adalah 335.000. Dan ada biaya tetap bersama. Biaya tetap bersama sebesar 125.000 untuk untuk seluruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, melihat data ini, perusahaan akhirnya berpikir, apakah produk C akan kita drop atau kita hapus? Kan demikian, saudara. Nah, kalau kita menghentikan produk C, ada konsekuensinya. Karena biasanya produk C ini ada hubungannya dengan produk A dan B, atau sebaliknya. Sehingga kalau ini C diturunkan, atau dihapus, atau dihentikan, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami penurunan untuk produk A 10%. Dan produk B akan mengalami penurunan 8%. Mungkin kalau Anda hanya melihat data ini saja, sudah tanpa Anda memperhitungkan lebih dalam, Anda mengatakan, turun 10% nggak apa-apa, turun 8% nggak apa-apa. Kita nggak bisa seperti itu, saudara. Maka sebaiknya apa? Kita buat perhitungan dengan menggunakannya tadi. Mengidentifikasi mana yang masuk ke dalam biaya relevan atau tidak relevan. Ya. Kemudian di sini dari hasil identifikasi kita tentukan bahwa khususnya yang poin kedua diperoleh informasi bahwa ada dua biaya yang tidak relevan, yaitu biaya depresiasi. Ingat, depresiasi bukan biaya masa mendatang. Maka harus kita coret depresiasi untuk masing-masing produk A, yaitu berapa? 53, 40, dan 10.000. Yang kedua adalah biaya bersama. Jumlahnya tidak berbeda. Coba, biaya tetap bersama 125.000. Ya kan, saudara? Antara produk A, produk B, dan produk C sama. 125.000. Maka kita harus hapus biaya tetap bersama ini. Baik perusahaan nanti akan menghentikan produk C, atau tetap menggunakan atau memproduksi produk C,
biaya tetap bersamanya tetap akan sama, yaitu 125.000. Maka tidak masuk ke dalam syarat atau kriteria biaya relevan. Sehingga kita drop. Nah, sehingga kedua biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam analisa. Nah, lanjut. Kita hitung dulu lagi, saudara, masing-masing data supaya nanti Anda nggak bingung. Apalagi ada data bahwa kalau C dihapus, maka A akan turun 10%. Dari 500 menjadi 450.000. Begitu juga dengan B akan turun 8%. Dari 800.000 menjadi 736.000. Jika penjualannya turun, ingat, bukan harga yang kita turunkan, tapi unit yang terjualnya juga akan turun. Ini maksudnya, saudara. Karena unit yang terjual turun, otomatis biaya variabel juga ikut turun, saudara. Karena biaya variabel itu memperhitungkan unit yang terjual. Maka masing-masing biaya variabel juga akan turun. Dari A 250 menjadi 225. Sedangkan B dari 480 menjadi 441.600. Ini contoh, saudara. Ya, dari data setelah kita analisa. Sehingga nanti, saudara, pada saat kita melakukan analisa lebih dalam bentuk tabel tadi, kita hanya memperhatikan saja. Kalau misalkan tetap melanjutkan, berarti perusahaan harus mendapatkan data produk A, B, C. Tapi kalau misalkan diputuskan C dihapus, maka yang ada hanya produk A dan B saja. Nah, dari hasil analisa kita tadi, kemudian kita sudah menghentikan, ya, yaitu biaya depresiasi dan biaya ini, saudara, apa? Biaya tetap bersama. Biaya depresiasinya itu adalah sebesar masing-masing, karena ini bukan masuk ke dalam biaya saudara, biaya relevan, maka dihapus. Baik membuat produk A, B, C atau menghentikan C, hanya A, B saja. Karena tidak masuk ke dalam relevan. Sedangkan biaya tetap bersama juga kita hapus. Yang ada sekarang apa biaya tetapnya? Yaitu advertensi dan biaya gaji. Loh Pak, advertensi di soal tadi nilainya sama Pak, 10.000 semua. Iya, saudara. Walaupun ini sama, tapi nanti pada saat kita gabungkan, kita tetap memproduksi A, B, dan C, kita akan mengeluarkan total biayanya 30.000. Sedangkan kalau kita menghentikan produk C, kita hanya biaya advertensi A dan B hanya 20.000. Maka antara 30.000 dan 20.000 itu sudah berbeda. Maka tetap kita perhitungkan, kan gitu, saudara. Jadi nanti kalau Anda baca lagi, di sini nanti akan Anda mungkin akan bertanya-tanya, kenapa kok biaya advertensinya tetap ada? Ya karena antara alternatif satu, yaitu tetap membuat produk C, dan alternatif kedua, menghentikan produk C, nilainya berbeda. Yang satu 30.000, satu 20.000. Nah, sehingga setelah kita kita buat analisanya, ternyata laba tetap membuat produk C masih lebih tinggi daripada kalau kita menghentikan produk C. Sehingga apa, saudara? Di sini kalau kita menghentikan produk C, kita akan kehilangan laba sebesar 15.600. Ya, selisihnya, saudara. Nah, oleh karena itu apa, saudara? Sebaiknya perusahaan tetap membuat produk C, walaupun dari perhitungan laba rugi segmen dia mengalami rugi, ya. Tapi karena A, B juga tergantung dari penjualan C, ya maka sebaiknya tetap saja yang penting perusahaan tetap mendapatkan laba yang lebih tinggi daripada kalau perusahaan menghentikan. Ini contoh, saudara. Kemudian yang kedua adalah masih berhubungan dengan keep or drop decision nanti setelah ini. Ya, ini kalau tadi penjelasan tadi yang sudah saya tulis, kemudian saya rinci penjualan produk A dan B, kemudian biaya variabel A dan B. Ya. Berikutnya adalah, saudara, selain tetap memproduksi dan menghentikan, ada juga dalam pengambilan keputusan keep or drop, juga ada yang disebut dengan
replace decision. Kalau tadi kan C kita hentikan, ya sudah. Kita sekarang produksi A dan B saja. Kalau sekarang tidak. Ya. Yaitu apa, saudara? Membuat atau menghentikan dengan membuat alternatif yang lain. Sebagai contoh, produk C dihentikan, tapi diganti dengan produk baru, yaitu produk D. Nah, sekarang berarti kalau misalkan alternatif yang kedua, produk A, B, dan C yang awal, sekarang kalau dengan replace decision, sekarang perusahaan memproduksi produk A, produk B, dan produk D. Karena C-nya kita hapus, kita ganti alternatifnya. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Ada penjualan, ada biaya variabel, kemudian ada biaya tetap langsung, sehingga ada laba segmen sebesar 5.000. Kita jumlahkan, saudara, masing-masing. Tetap membuat, ya, tetap membuat, yaitu 1.450, artinya tetap membuat produk C loh, saudara, yaitu 1.450 dikurangi dengan biaya variabel 870, ketemu contribution marginnya ada 580. Sedangkan menghentikan dan mengganti, ya, kita hentikan, kemudian kita ganti, ya, ternyata 1.286 penjualannya kurangi biaya variabel, ketemu contribution margin sebesar 579.400. Secara perhitungan tetap masih tinggi adalah memproduksi produk C. Pak, pertanyaannya mungkin ada bertanya kepada saya, kenapa kok Pak hanya sampai contribution margin? Tidak seperti contoh sebelumnya, yaitu sampai dengan laba segmen. Nah ini, atau laba relevan. Kita perhatikan, saudara, di dalam soal kita, ya, produk C, total biaya tetapnya 55. Produk C, saudara. Sedangkan produk D, biaya tetapnya pun sama 55. Nah ini, saudara, biaya tetap langsungnya 55. Antara C dengan D, alternatif C yaitu C dihapus, memunculkan D, sama-sama 55.000. Sehingga tidak perlu lagi kita masukkan ke dalam perhitungan, dalam analisa. Kan begitu, saudara. Ini ada penjelasannya di slide berikutnya. Angka pada kolom keep diambil dari produk A, B, C, yaitu kondisi semula. Sedangkan angka atau penjualan biaya variabel drop and replace adalah penjualan dan biaya variabel produk A, B, dan D. Ini sudah saya jelaskan. Termasuk yang ketiga. Mengapa analisis hanya sampai perhitungan margin kontribusi saja? Karena semua produk tetap produk C dan D sama-sama sebesar 55.000. Sehingga tidak memenuhi syarat dalam biaya relevan, yaitu berbeda. Karena angkanya sama, 55.000. Paham sampai sini, saudara? Ya. Kecuali kalau produk D itu biaya tetapnya 60.000. Nah, beda. Atau 50.000, beda. Maka boleh masuk ke dalam perhitungan. Oke, baik. Ketiga, special order decision. Ya, artinya perusahaan menerima atau memutuskan untuk menerima order khusus. Apa yang dimaksud special order decision? Yaitu keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus, ya, yaitu yang diambil karena perusahaan memiliki kapasitas menganggur. Apa yang disebut dengan kapasitas menganggur? Adalah kemampuan produksi atau kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan perusahaan. Contoh, perusahaan punya 5 mesin. Dari 5 mesin ini kalau dipakai semuanya akan menghasilkan selama satu periode adalah 5.000 unit. Nah, 5.000 unit ini kalau dimanfaatkan semuanya disebut dengan full capacity. Atau ada juga yang disebutnya dengan kapasitas normal. Ternyata, saudara, pada suatu periode, perusahaan tidak memproduksi sebanyak 5.000. Hanya 3.000 saja. Maka masih ada kapasitas 2.000 yang menganggur. Nah, kalau ini nggak dimanfaatkan, berarti perusahaan masuk ke dalam kategori perusahaan merugi atau tidak efisien. Kenapa? Karena biaya-biaya tetapnya ini mau memproduksi 5.000, 3.000, atau 2.000 sama. Sehingga menjadi rugi, saudara. Nah, sisa 2.000 inilah yang ditawarkan kepada konsumen
untuk membeli produk kita, tapi biasanya dengan perjanjian ya bahwa konsumen tersebut histori dengan kita baik, untuk pembayarannya tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita tawarkan, kemudian nanti kita juga akan memberikan apa, saudara? Memberikan special price atau harga khusus. Nah, kemudian saudara, ya, ini sudah saya jelaskan ya tadi. Nah, karakteristik pesanan khusus tadi apa? Hanya diberikan kepada pelanggan lama yang bereputasi baik, biasanya dikenakan harga khusus, yaitu di bawah harga pasar, atau kalau bisa juga di bawah full cost. Dan yang penting adalah untuk meminimalkan, karena sudah mengurangi biaya harganya, maka perusahaan meminta bahwa konsumen itu yang mengambil sendiri, bukan kita yang mengirim. Karena kalau kita ngirim, kita mengeluarkan biaya lagi. Kemudian yang keempat, ya, biasanya langsung kepada kantor pusat, supaya apa? Kalau melalui kantor cabang, biasanya nanti akan meminta kepada kita apa, saudara? Yaitu komisi untuk karyawan bagian marketing. Ya, kalau misalnya perusahaannya ada di Jakarta pusatnya, tapi di Jogja ini, saudara, apa namanya? Di Jogja cabang, maka sebaiknya nanti pelanggan itu langsung berhubungan dengan pusat saja, supaya Jogja tidak meminta adanya saudara, adanya komisi. Nah, kemudian karena pesanan khusus ini diberikan ketika terjadi idle capacity, maka biaya produksi tetap bersifat tidak relevan. Ya. Oke. Nah, ini contoh. PT Pandanaran memiliki kapasitas 5 juta unit. Tahun depan perusahaan akan memproduksi sebanyak 4 juta unit dengan harga jual 20.000 per unit. Sedangkan cost per unitnya mulai dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya produksi, biaya komisi, biaya pengiriman untuk variabel. Maka kalau tadi kita sudah identifikasi, biaya komisi tidak dicantumkan dan biaya pengiriman juga tidak dicantumkan. Ya. Menjadi apa, saudara? Menjadi saudara? Kita hapus. Kemudian biaya tetap, ya, kita identifikasi ini juga bukan sebagai biaya relevan. Sehingga dengan menerima pesanan sebanyak saudara, 500.000 unit dengan harga 15.500, maka kita akan perhitungkan berapakah tambahan pendapatan dari pesanan khusus tersebut. Ya, yaitu 15.500 dikali dengan 500.000 unit, ketemu 7.750.000.000. Sedangkan ya, biaya yang kita keluarkan hanya sebesar 7.250.000.000, hanya dari biaya variabelnya saja, yaitu dari biaya variabel 14,5, karena biaya pengiriman tidak ada, biaya komisi tidak ada, dan biaya tetapnya pun juga tidak ada. Karena kondisinya adalah dalam kondisi idle capacity. Karena dengan kita sudah memproduksi 3.000 kapasitas kita, itu sudah kita bayarkan, saudara. Sehingga yang sisanya ini tidak perlu kita bayarkan lagi. Sehingga dari perhitungan ini ada tambahan laba sebesar 500 juta. Ya. Jadi ada tambahan laba sebesar 500 juta. Nah, kalau ada tambahan laba, maka sebaiknya apa? Keputusannya, menerima special order ini atau tidak. Nah, kalau jelas, kalau di sini kalau ada tambahan laba, maka sudah pasti kita pilih adalah menerima special order tersebut. Gitu ya, saudara ya. Jadi hanya dilihat aja dari selisih antara berapa pendapatan kita dengan biaya yang akan kita keluarkan. Artinya laba yang akan diperoleh. Nah, demikian. Dan yang terakhir adalah keputusan untuk menjual saat ini atau proses produksi berikutnya, atau diselesaikan proses produksinya, atau produksi lanjutan. Nah, ada contoh, saudara. Satu contoh nanti akan saya berikan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, apa yang disebut dengan sell or puter process merupakan keputusan untuk menjual sekarang produk yang belum selesai
atau menyelesaikan dulu produk tersebut, setelah selesai baru dijual. Ya. Nah, biasanya dilakukan oleh perusahaan mebel, tadi saya sudah singgung. Ya, kalau misalnya mebelnya itu ada dari kayu, biasanya tanpa dipelitur pun bisa dijual. Ya. Kemudian nanti kita lihat masing-masing alternatif dijual sekarang atau diproses lebih lanjut, ya. Maka kita lihat laba masing-masing. Mana yang tertinggi itu yang akan kita pilih. Ya. Contoh, ada sebuah perusahaan PT Merbabu membuat 3 produk yaitu A, B, dan C dengan menggunakan fasilitas bersama di Departemen 1. Jadi Departemen 1. Kemudian nanti akan dipisah. Setelah Departemen 1 akan masuk ke Departemen 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Ya. Inilah yang disebut kalau dalam akuntansi biaya disebut dengan titik split off. Ingat ya, tadi saya sudah menyinggung di mata kuliah akuntansi biaya khususnya pada saat kita membahas mengenai biaya bersama. Nah, setelah dipisahkan, produk A dapat dijual langsung ke pasar. Tidak ada masalah ini, saudara. Sedangkan produk B dan C dapat dijual saat ini atau diproses lebih lanjut. Maka nanti kita akan analisa B dan C. Kalau A sudah pasti dapat dijual, nggak perlu diproses lebih lanjut. Ya, dari proses produksi tersebut, A dihasilkan 800 unit, B 600 unit, dan C 600 unit. Dan biaya bersama yang terjadi di Departemen 1 sampai dengan Departemen 3 tersebut berjumlah 300 juta. Nah, kita biasanya kalau di dalam akuntansi biaya, alokasi nih biaya bersama. 300 juta, nanti A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa. Gampangnya adalah kalau alokasinya adalah dengan cara adalah unit yang dihasilkan dijumlahkan, kemudian nanti kita gunakan perbandingan dari masing-masing unit. Ya, untuk alokasi biaya bersama yang paling sederhana. Ingat-ingat di akuntansi biaya, tapi saya yakin Anda ya ingat tapi samar-samar kan itu saudara ya. Oke. Kemudian produk A dapat dijual dengan harga 400.000 per unit, sedangkan produk B jika dijual saat ini memiliki harga 1,3, sedangkan kalau diproses lebih lanjut, produk B memerlukan tambahan biaya produksi sebesar 50.000 per unit. Sama juga dengan produk C, jika dijual saat ini punya harga 234.375 per unit, sedangkan kalau diproses lebih lanjut, produk C membutuhkan tambahan biaya produksi sebesar 85.000. Nah, saat ini perusahaan memperoleh pesanan dari seorang agen untuk produk C dengan harga 281.250, sedangkan untuk produk B ya final, artinya final itu adalah setelah diproses lebih lanjut ini menawar dengan harga 1,5. Kalau dijual saat ini harga 1,3 untuk produk B, kalau dijual nanti setelah diproses lebih lanjut, harganya 1,5. Begitu juga dengan C. C kalau dijual saat ini harganya 234.375, sedangkan kalau nanti diproses lebih lanjut, kemudian dijual mendapatkan harga 281.250. Nah, ini kalau kita perhatikan joint cost 300 juta dialokasikan ke A, B, dan C. Ya. Kemudian kalau kita lihat kalau diproses lebih lanjut informasinya produk B ya harga jual saat ini 1,3, tapi kalau diproses lebih lanjut dia akan mendapatkan saudara tambahan biaya 50.000 per unit dan harga jual per unit naik menjadi 1,5. Begitu juga dengan produk C. Tapi perhatikan saudara, joint cost ini harus dialokasikan ke A, B, dan C berapa? Ya, paling gampang adalah 800 tambah 600 tambah 600 2000. Maka 800 per 2000 kali dengan 300 juta, 600 dibagi dengan 2000 kali dengan 300 juta, 600 dibagi dengan 2000 kali 300 juta. Itu adalah cara yang kita gunakan di dalam akuntansi biaya. Supaya kita tahu bahwa ini ada A ini produknya cost-nya ada. Ya, tapi nanti yang B dia akan ada tambahan 50.000. Berarti cost dari joint cost 300 juta ini yang sudah dialokasikan ditambah dengan biaya 50.000 ya. Saya yakin Anda ingatlah. Walaupun tadi saya katakan samar-samar. Ya. Ya, Mas Judi ya. Ya. Oke. Ya kan Judi nggak menjawab jadi memang samar-samar.
Kalau dijual sekarang, saudara, dijual sekarang, maka kita akan mendapatkan uang sebesar 780.000, yaitu 600 unit dikali ya 1,3 juta. Ketemu 780 juta penjualannya. Dan kalau diproses lebih lanjut, tidak ada biayanya, karena langsung dijual. Ya, karena tidak diproses lebih lanjut. Sedangkan kalau diproses lebih lanjut, harga jualnya menjadi 1,5 dikali dengan 600 unit, ketemu 900 juta. Tetapi, saudara, kita mengeluarkan biaya tambahan sebesar 30 juta. Ya, kalau mau ditambahkan detail, laba realnya adalah, saudara, ini ditambah dulu dengan biaya produksi. Nah, nanti di sini biaya produksinya juga akan bertambah. Sebenarnya sama aja. Di sini informasinya kita hilangkan biaya produksi dari alokasi biaya bersama. Nah, sehingga, saudara, jelas, ternyata kalau diproses lebih lanjut, kita dapat labanya lebih tinggi. Oh ya, maka keputusan untuk produk B adalah proses lebih lanjut saja. Nah, sedangkan produk C ini beda. Kalau dijual sekarang kita dapat uang 140.625. Kalau diproses lebih lanjut, kita dapat uang 168.750, tetapi ada biaya yang kita keluarkan sehingga menurunkan ya kas yang kita terima dari penjualan tersebut. Sehingga produk C apa? Karena produk C pendapatannya lebih tinggi kalau dijual sekarang, maka keputusan untuk produk C adalah tidak diproses lebih lanjut alias dijual sekarang. Demikian, saudara. Selesai sudah materi kita. Dari 5 aplikasi biaya relevan, 4 sudah kita bahas. Sampai di sini, ada yang mau Anda tanyakan? Ada? Kalau tidak ada, apa Mbak Erlinda mau bertanya, Mbak? Enggak, Pak, masih maksud. Oh, masih mengerti ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tapi mau saya lihat nih, wajah-wajah Anda ini. Ini kok wajah-wajahnya ditutupi semua ini. Saya pengen lihat Haris ini wajahnya gimana nih Haris nih. Ini apakah jangan-jangan saya mendongeng Anda habis sahur, subuhan, kemudian Anda kuliah pagi, sehingga Anda sambil posisi ideal adalah tengkurap, ya, atau Anda selonjoran sehingga membuat ngantuk. Coba dinyalakan kameranya semuanya. Saya mau tahu ini. Zudi biasanya pagi-pagi kalau hari biasa itu dia sudah mandi nih, nggak tahu nih udah mandi atau belum nih Zudi nih. Belum mandi, Pak. Nah, teman-teman, kamu tadi habis subuhan tidur lagi atau nunggu kuliah? Tadi tidur, Pak. Ngantuk banget. Walah. Biar kuliahnya seger gitu loh, Pak. Saya juga sebenarnya tadi ngantuk, tapi saya nggak ini karena saya takut lupa, saudara. Yang kemarin yang hari Senin saya ngajar, sama saya tidak tidur, tapi ternyata karena saya ngajarnya 9.50, di tengah-tengah saya ngantuk sekali, saudara. Jam-jam mau mendekati kuliah akhir itu jam-jam 11 lah. Tapi ya udah, itu menurut saya adalah lumrah karena kan kita jam berapa? Jam 2:30, jam 3 kita sudah bangun. Oke, saudara. Ini benar nih nggak ada yang mau nyalakan kamera nih? Kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa. Ya, saya yakin Anda nih wajah-wajah yang ngantukan lah, istilahnya kan gitu, saudara. Baik, seperti saya katakan di awal tadi, presensi tidak ada ya, saudara ya, karena OPA masih diperbaiki, ya, masih ada untuk supaya lebih baik lagi lah, ya. Demikian, pekan depan kita akan selesaikan untuk materi mengenai relevant cost dan saudara, mudah-mudahan selesai sehingga nanti kita tenang untuk libur Lebaran. Ya kan, setelah itu nanti kita libur kurang lebih 2 minggu ya, saudara, untuk mahasiswa ya. Kalau saya dosen dan karyawan itu liburnya hanya 1 minggu saja, saudara. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda bergabung di Zoom pagi ini.
Alhamdulillah ada 20 personel, berarti 19 mahasiswa yang bergabung di kelas hari ini. Ya, sukses selalu untuk Anda. Jaga kesehatan ya, saudara ya. Mudah-mudahan kita semester depan kalau memang ada rencana AA untuk luring, full luring ya kita aman lah. Artinya kita tidak tidak mengganggu, artinya tidak terbentuk klaster baru misalkan gitu. Mudah-mudahan sih tidak. Ya, terima kasih saudara. Sampai jumpa insya Allah pekan depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.